Tetapi Anda harus berusaha sekuat tenaga, sehebat mungkin untuk tidak sampai melakukan kesalahan fatal, yaitu salah pilih lokasi. Nah, rekomendasi bisnis kali ini berkaitan dengan 3 hal yang harus dihindari oleh owner laundry. Apalagi kalau baru mau mulai. 3 hal yang harus dihindari. Apa itu? Yang pertama adalah hindari salah pilih lokasi. Pastilah ya. Jadi, lokasi itu biasanya orang bedakan dalam beberapa kategori. Misalnya, kalau Anda laundry, Anda bisa dapat lokasi apartemen. Anda bisa dapat lokasi pertokoan. Anda bisa dapat lokasi perumahan, kos-kosan. Nah, mana lokasi yang paling baik? Itu nggak bisa langsung dijawab begitu. Harus dilihat konteksnya, situasinya, secara nyata. Tetapi Anda harus berusaha sekuat tenaga, sehebat mungkin untuk tidak sampai melakukan kesalahan fatal, yaitu salah pilih lokasi. Mengapa? Karena salah pilih lokasi itu tidak akan mencapai tujuan, kalau yang saya katakan di dalam BLA Network yang saya tangani dengan klien saya, tidak mencapai tujuan bisnis, yaitu profit di atas 10 juta per bulan. Mungkin saja dia tetap profit, tapi kalau profitnya cuma 3-4 juta sebulan, mau nggak? Gitu loh ya. Jadi kalau salah pilih lokasi, ngangkatnya itu susah sekali. Itu gini, menjelaskannya dengan cara sederhana itu seperti apa ya. Jadi kalau salah pilih lokasi itu ibaratnya, Anda tahu minimarket ya. Minimarket itu selalu punya survei. Dia survei areal itu untuk membaca kebutuhannya seperti apa. Jadi ada sistem analisanya dengan jumlah populasi penduduk di sekitar begitu, kepadatan begitu, asumsinya kebutuhan-kebutuhan harian, sembako dan sebagainya, itu kira-kira seperti apa, sehingga mereka menentukan itu. Nah, dengan begitu mereka menentukan size-nya, apakah di lokasi itu cukup 1 minimarket, atau perlu 2 minimarket, atau perlu 3 minimarket, atau sebaiknya jangan. Ya, jadi hindarilah kemungkinan untuk Anda salah lokasi. Lebih baik Anda melakukan survei dipandu dengan baik dan Anda buang uang sedikit untuk mendapatkan hasil survei itu dan kemudian meninggikan probabilitas Anda untuk berhasil atau mencegah Anda dari kesalahan ini, kesalahan pilih lokasi ini. Apa risiko terburuk dari salah pilih lokasi? Risiko terburuknya adalah Anda harus pindah. Nah, berarti Anda harus membuang biaya apa? Anda harus membuang biaya sewa, Anda harus membuang biaya instalasi, Anda harus membuang biaya dekorasi, desain, partisi, dan sebagainya. Itu risiko terburuknya. Anda pindah lokasi. Ya, oke. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salah pilih segmen pasar. Ada seorang kawan yang mengelola sebuah apartemen mewah, mengundang saya untuk membantu dia membuat laundry kiloan di apartemen tersebut. Ini apartemen mewah, Anda tahu apartemen mewah? 1 unit apartemen itu minimal luasnya 120 meter persegi. Jadi ini bukan apartemen yang studio 1 bedroom, 2 bedroom, bukan ya. Jadi ini apartemen kelas atas. Jadi di antara 120-an meter sampai 400-an meter 1 unitnya. Nah, kalau besarnya seperti itu, patut diduga ketersediaan segala peralatan cuci kering ada di sana. Berarti kalau dia mengharapkan saya membantu dia berhasil membuat laundry kiloan di situ, itu akan berakhir dengan kisah sedih saja.
Kalau bahasa kolonial itu artinya kisah sedih di hari Minggu, gitu ya. Jadi nggak bisa begitu. Apa yang penting di sana? Saya langsung bikin rekomendasi pada dia karena dia minta jasa saya untuk survei lapangan, kelayakan, bisnis dan sebagainya. Kemudian saya bilang, yang Anda perlu lakukan adalah menghubungi brand terkenal ini yang bisa melakukan kerjasama untuk khusus melalui laundry satuan, pakaian-pakaian bagus. Karena itu yang punya pemiliknya apartemen mewah itu orang-orang level atas yang pakaiannya itu memang satuan nge-laundry-nya, nggak mikir kiloan. Atau yang lain yang harian itu mereka diselesaikan di apartemen mereka sendiri gitu. Jadi itu bukan untuk laundry kiloan. Itu yang saya maksud, jangan sampai salah pilih segmen pasar. Atau logika terbalik, kalau Anda menjual jasa laundry di rumah susun yang padat sekali, dan Anda hanya melayani laundry satuan, ya mungkin segmen Anda kecil. Di situ mungkin Anda harus segmennya kiloan. Karena itu banyak sekali di apartemen level middle low dan rumah susun itu laundry kiloan luar biasa. Luar biasa rezekinya, tetapi juga luar biasa terbagi-bagi karena kompetisinya itu sangat tajam gitu ya. Jadi yang kedua adalah jangan sampai Anda salah pilih segmen pasar. Yang ketiga apa? Yang harus Anda hindari, jangan sampai salah pilih partner. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertemannya cukup baik dan kemudian merasa cocok, atau teman sekantor gitu, dan kemudian mereka ubyang-ubyung istilahnya, jalan kemana-mana suka barengan, terus punya ide bisnis, yuk kita patungan. Teman Anda yang baik dalam relasi sosial belum tentu teman yang baik dalam berbisnis. Kenapa? Karena bisnis bicaranya nanti uang. Begitu uang, bagaimana menggunakannya, bagaimana membaginya. Nah, itu sering kali, jangankan persahabatan, keluarga saja bisa ribut. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pasti ribut, enggak lah. Ya, syukur kalau Anda berhasil, saya ikut senang. Tapi saya wanti-wanti, ya, terutama uang bisnis itu berkaitan dengan apa? Dengan ide-ide ke depan, dengan harapan-harapan. Nah, kalau ini tidak cukup rinci dijelaskan sejak awal, khawatir nanti bukan bisnis yang dapat, tetapi keributan yang dapat. Begitu untungnya banyak, terus diapain? Cara baginya gimana? Kapan membaginya? Berapa pembagiannya? Kalau mau dikembangkan bisnis, gimana? Boleh nggak ditahan? Itu harus dijawab segala macam pertanyaan itu. Kalau nggak, kasihan pertemanan Anda. Ya. Jadi, salah bisnis, pilih partner bisnis. Akan mengakibatkan keributan dan kekacauan. 3 kesalahan itu mesti Anda cegah. Masih ingat kan? Pertama tadi, hindari salah pilih lokasi, saya sudah jelaskan. Yang kedua, salah pilih segmen pasar. Dan yang ketiga, salah pilih partner bisnis. Kalau Anda menghindari 3 hal ini, saya harap Anda mencapai target-target bisnis Anda. Sukses besar untuk Anda.